Bab 4472, tersisa. Mengapa kamu keluar? Meskipun Dev tidak menoleh ke belakang, dia tahu bahwa Zhu Qingxiu sudah berada di belakangnya. Aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku pergi. Aku akan mencari pulau terpencil untuk berlatih. Zhu Qingxiu tampak sedikit bingung saat melihat Dev telah menemukannya. Tempat ini terlalu dekat dengan daratan. Kenapa kamu tidak masuk lebih jauh ke Laut Mati? Dev berbalik. Zhu Qingxiu tidak berani menatap mata Dev, matanya sedikit mengelak. Lagi pula, aku berinisiatif untuk mengorbankan diriku tadi malam, tapi aku tetap tidak menawarkannya. Tidak, itu dekat dengan daratan. Aku bisa pulang dan lebih sering bertemu ayahku. Zhu Qingxiu tersenyum tipis. Oke, aku menghargai pendapatmu. Jika kamu butuh bantuan dalam hal apapun, kamu selalu bisa datang kepadaku. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan segenggam besar slip giok transmisi suara dan memberikannya kepada Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu tidak menolak. Setelah mengambil slip giok, dia melihat ke arah Dev, lalu melompat langsung dari pesawat. Apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada adikmu? Dev sedikit bingung, mengapa Zhu Qingxiu pergi begitu saja tanpa berkata apapun kepada Zhu Qingyue. Tidak, untuk menghindari saling menyakiti, beritahu saja adikku. Setelah Zhu Qingxiu selesai berbicara, sosoknya benar-benar menghilang. Dev melihat sosok Zhu Qingxiu yang pergi dan merasakan kesedihan. Faktanya, tidak mudah bagi Zhu Qingxiu, seorang wanita. Sungguh tidak mudah bagi seorang wanita untuk memikul misi Sekte Wanjian dan diburu oleh Demon Sealing Alliance dan Fan Xianbo. Apakah kamu bertindak terlalu jauh tadi malam? Zhu Qingxiu adalah wanita yang pasti telah membuat banyak tekad tadi malam. Saya harus memberinya kenyamanan. Wah, apakah kamu menyesal? Saat ini, suara Raja Iblis Ciyun terdengar. Apa yang kamu sesali? Dev bertanya pura-pura tidak tahu. Tentu saja aku menyesal tidak bermain-main dengan wanita itu. Jika kamu tidak memakan daging yang keluar dari mulutmu, apakah kamu masih laki-laki? Raja Iblis Ciyun menggoda Dev. Saya seorang pria sejati. Saya seorang gadis lugu. Bagaimana saya bisa bersenang-senang dengannya? Kata Dev dengan tatapan sopan. Kamu bisa mati jika tidak berpura-pura. Berapa banyak wanita yang pernah bermain denganmu, dan kamu masih berani mengatakan ini? Raja Iblis Ciyun mengubah pandangannya ke arah Dev. Tuan Chen, di mana adikku? Pada saat ini, Zhu Qingyue juga mencapai puncak pesawat. Dia tidak melihat Zhu Qingxiu di pesawat, jadi dia keluar untuk melihatnya. Adikmu pergi, dan dia memintaku untuk memberitahumu. Kata Dev. Meninggalkan, Zhu Qingyue tertegun, lalu melihat ke Laut Mati yang luas, air mata mengalir di wajahnya, kakak. Dev tidak bisa melihat kesedihan karena perpisahan, jadi dia kembali ke pesawat. Setelah pesawat tersebut mencapai wilayah laut, Dev meminta Ji Yun untuk mengangkat pesawat tersebut, dan dia terjun ke Laut Mati. Dia ingin menyelamatkan Zier, salah satu dari 7 peri, dari Laut Mati, dan kemudian membawanya ke Sekte Jiwa Iblis dan meminta Master Sekte Jiang untuk membantunya membangun kembali tubuhnya. Zier, yang selama ini merasuki pohon, tampak sangat senang melihat Dev benar-benar kembali. Bagaimanapun, beberapa hari telah berlalu, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dev. Dia mengira Dev telah melupakannya. Dev membawa Zier langsung ke Sekte Iblis Jiwa Gunung Iblis. Tapi sebelum tiba di Sekte Jiwa Iblis, Dev pergi ke Istana Guanghan dan melihat para penguasa istana-istana Guanghan dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, aku bertanya tentang keluargamu. Jika aku membunuh 2 putra keluargamu, kepala keluargamu pasti tidak akan melepaskannya. Untungnya, kepala keluargamu tidak keluar dari pengasingan. Pertarungan skala besar terakhir menarik penguasa wilayah selatan dan melukai kepala keluargamu, sehingga waktu pengasingan diperpanjang. Setelah meninggalkan Istana Guanghan, Dev dan yang lainnya tiba di Sekte Jiwa Iblis, lalu Dev menyerahkan Zier kepada pemimpin Sekte Jiang, dan juga meninggalkan 2 batu iblis surgawi, yang digunakan untuk membangun kembali tubuh Zier. Setelah meninggalkan Sekte Jiwa Iblis, Dev dan yang lainnya langsung menuju wilayah barat. Meskipun pesawatnya cepat, jaraknya terlalu jauh, jadi Dev hanya menutup matanya dan berlatih. Meskipun pesawatnya cepat, jaraknya terlalu jauh, jadi Dev hanya menutup matanya dan berlatih. Bab 4473, Kota yang Hilang. Pada saat yang sama, di markas Demon Sealing Alliance, Zhuo Tianzeng, sebagai pemimpin aliansi, sedang duduk di atas kursi aula utama, dan di bawahnya, ada lebih dari selusin guru Mahayana duduk dengan rapi. Dan para guru Mahayana ini semuanya adalah kultivator iblis tanpa kecuali. Aliansi penyegelan iblis dengan slogan memusnahkan iblis dan membela Tao telah menjadi rumah bagi para kultivator iblis. Penatua Chu, tolong beritahu semua orang tentang penyelidikan ini. Zhuo Tianzeng berkata kepada Penatua Chu di sampingnya. Meskipun Penatua Chu tidak terlalu kuat, dia dapat mencapai posisi Penatua, dan dia masih melayani Zhuo Tianzeng, jadi dia memiliki kemampuan tertentu.
Distribusi kekuatan dan perekrutan personel aliansi penyegel iblis di seluruh surga dan alam manusia hampir semuanya dijalankan oleh Penatuacu. Meskipun para pembudidaya iblis alam Mahayana ini jauh lebih kuat dari Penatuacu, tidak ada yang berani meremehkan Penatuacu. Semuanya, Anda pasti telah memperhatikan baru-baru ini bahwa, kecuali para penggarap iblis di daerah Gunung Tianmo, banyak penggarap iblis di tempat lain telah menghilang tanpa dapat dijelaskan. Beberapa kultivator iblis yang diincar oleh aliansi penyegel iblis kami tiba-tiba menghilang. Hal ini menyulitkan aliansi penyegel iblis kami untuk memiliki lebih banyak kultivator iblis yang bergabung dengan kami dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penyelidikan saya menemukan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Tao Uji. Para pembudidaya iblis yang hilang itu seharusnya dibawa ke suatu ruang rahasia olehnya. Penatuacu berkata kepada banyak pembudidaya iblis. Pemimpin Sekte Zhou, tolong beritahu saya. Zuo Tianzeng memandang seorang lelaki tua bungkuk dan berkata. Orang tua bungkuk ini adalah orang yang membawa Tianxia dan Tianluo ke wilayah timur, bertarung dengan Dev, dan ditakuti oleh pendeta Tao Uji. Guru Sekte Zhou itu berdiri dan kemudian berkata perlahan, saya dikirim ke wilayah timur kali ini untuk membantu kota Kijia, tetapi saya tidak ingin bertemu dengan Dev. Karena Dev memiliki pembantu di sisinya, dua muridku terluka dan aku harus melarikan diri. Sekte Master Zhou tampak malu. Bagaimanapun, agak memalukan untuk mengatakan bahwa dia telah melarikan diri di depan begitu banyak orang. Zhou tua, kamu adalah alam Mahayana tingkat 4, siapa yang bisa menakutimu di tempat menyedihkan di wilayah timur? Benar, hanya ada sedikit biksu alam Mahayana di wilayah timur, apalagi alam Mahayana tingkat keempat. Menurutku kamu, seorang anak laki-laki tua, tidak ingin menjadi musuh Dev, jadi kamu sengaja lari kembali ke sini, kan? Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah anak yang licin? Banyak pembudidaya iblis mulai mempertanyakan Sekte Master Zhou. Lagi pula, dengan kekuatan alam Mahayana tingkat keempat, saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak terkalahkan di wilayah timur, dan tidak mudah untuk menghadapi lawan. Sekarang dia bilang dia melarikan diri dan kembali, yang jelas merupakan masalah. Pemimpin Sekte Zhou tidak memperhatikan orang-orang ini. Banyak dari pembudidaya iblis di sini adalah antek setia aliansi penyegel iblis, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya mencoba menyelamatkan hidupnya dan tidak punya pilihan selain berkompromi di bawah iblis aliansi penyegelan. Saya bertemu Dev kali ini, dan asistennya adalah penganut Tao Janji. Meskipun itu hanya bayangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa saya tangani. Dan selain guru janji, ada gadis lain yang sangat baik. Dia juga berhubungan dengan guru janji dan sangat kuat. Dua pengikut di sekitar gadis ini juga adalah pembudidaya iblis, dan kekuatan mereka sebenarnya adalah tingkat kedua. Dari alam Mahayana. Saya curiga gadis ini ada hubungannya dengan kota yang tiba-tiba menghilang ribuan tahun yang lalu, dan guru janji mungkin telah mengirim para penggarap iblis yang hilang ke kota itu. Sekte Master Zhou sedang berbicara pada dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, wajah orang-orang yang baru saja mengejek Sekte Master Zhou berubah sedikit. Kota yang menghilang ribuan tahun yang lalu. Mungkinkah kota matahari dan bulan? Tidak ada kabar dari kota matahari dan bulan selama ribuan tahun. Bagaimana bisa seseorang dari kota matahari dan bulan tiba-tiba muncul? Seseorang bertanya dengan bingung. Kota matahari dan bulan tidak pernah benar-benar menghilang. Sebaliknya, ia menggunakan pembuluh darah spiritualnya untuk membuka kembali alam rahasia luar angkasa. Kota matahari dan bulan ini selalu berada di surga dan dunia manusia, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Zuo Tianzeng berkata. Jelas sekali, dia telah menerima laporan dari pemimpin Sekte Zhou, mengetahui tentang urusan kota Sun Moon, dan melakukan penyelidikan mendetail. Bab 4474, dia sebenarnya memiliki seorang putra. Setelah mendengarkan kata-kata Zuo Tianzeng, semua orang terdiam karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pendeta Tao Uji dan kota Sun Moon yang menghilang adalah kekuatan yang tidak diketahui oleh mereka. Meskipun para penggarap iblis ini semuanya berada di alam Mahayana, mereka tidak tahu apa kekuatan mereka. Namun, hantu Tao Uji menyebabkan Master Zhou alam Mahayana tingkat 4 mundur. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Tao Uji sendiri. Melihat semua orang terdiam, Zuo Tianzeng melanjutkan, sekarang Dev memiliki kontak dengan penganut Tao Janji dan kota Sun Moon, kita tidak boleh membiarkan dia terus berkembang. Jadi aku memutuskan untuk membunuh Dev dulu, menyingkirkan masalah besar di hatiku, dan kemudian berurusan dengan penganut Tao Janji. Pemimpin, kami tidak tahu di mana Dev sekarang. Di mana kami dapat menemukannya? Tanya pemimpin Sekte Zhou. Dia pergi ke dinasti Xiao di wilayah barat. Zuo Tianzeng berkata. Setelah mendengar kata-kata, Xiao Huangchao, Master Sekte Zhou berhenti berbicara, dan yang lainnya juga terdiam. Jika Dev ada di tempat lain, orang-orang ini pasti akan mengambil alih pekerjaan ini secara aktif. Selama mereka menangkap Dev, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tetapi jika Dev berada di dinasti Xiao, tidak ada satupun dari mereka yang berani pergi. Bagaimanapun, di dunia para dewa dan manusia, satu-satunya kekuatan yang dapat bersaing dengan aliansi penyegel iblis adalah dinasti Xiao.
Terlebih lagi, dinasti Xiao telah bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi semakin kuat, jadi pasti ada sesuatu di baliknya. Mungkin mereka dari Dimensi Ling Alliance mungkin tidak bisa mengalahkan dinasti Xiao. Jadi saat ini, tidak ada yang berani pergi ke dinasti Xiao untuk mencari Dev. Mungkin aku masih terjebak di dalamnya. Melihat tidak ada yang berbicara, Zhuo Tianzeng tersenyum tipis dan melanjutkan, semuanya, apakah menurutmu aliansi penyegel iblis kita hampir tidak ada artinya dibandingkan dengan dinasti Xiao? Tidak ada yang berbicara, tapi ekspresi itu mengatakan semuanya. Dalam analisis terakhir, Dimensi Ling Alliance hanyalah sebuah aliansi yang dibentuk oleh beberapa kekuatan. Dinasti Xiao adalah dinasti yang dikendalikan oleh keluarga Xiao, dan menguasai banyak kota dan tentara. Bagaimana kekuatan-kekuatan ini dapat dilawan oleh kekuatan-kekuatan seperti mereka yang disatukan? Zhuo Tianzeng melirik ke arah Penatua Chu, dan kemudian Penatua Chu berkata, dinasti Xiao memang kuat, tetapi dinasti Xiao memiliki salah satu kelemahan paling fatal, dan itu adalah perebutan tahta. Xiao Feng, putra tertua Kaisar Xiao, tergila-gila pada seorang wanita. Untuk menyembuhkan putranya, Kaisar Xiao mencari apoteker dari seluruh negeri. Meskipun ia telah sembuh, putra tertua Xiao Feng tidak memiliki kekuatan dan prestise di dinasti Xiao. Kaisar Xiao juga memiliki putra kedua, Xiao Jian, yang merupakan pria yang bijaksana dan berani. Kekuatannya telah mencapai alam Mahayana tingkat ketiga. Dalam hal kekuatan dan strategi, dia jauh melampaui putra tertua Xiao Feng. Hanya saja Xiao Jian adalah seorang selir. Ia dilahirkan oleh Kaisar Xiao dari seorang pelayan setelah ia mabuk, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan putra kedua Xiao Jian ini. Xiao Jian ditugaskan oleh Kaisar Xiao untuk menjaga kota kecil Changlang di perbatasan wilayah barat. Dia sudah lama merasa tidak puas. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan dinasti Xiao, sehingga dinasti Xiao tidak lagi memiliki energi. Untuk melindungi Dev, aku mengirim seseorang untuk menghubungi Xiao Jian sebelumnya, dan kali ini aku akan pergi ke sana secara langsung. Selama kita memenangkan Xiao Jian dan aliansi penyegel iblis membantunya menangkap dinasti Xiao, maka dinasti Xiao dan aliansi penyegel iblis kita akan menjadi sekutu mulai sekarang. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di seluruh dunia surga dan manusia, siapa yang masih bisa menjadi musuh aliansi iblis kita? Penatua Chu berbicara dengan sangat bersemangat, seolah-olah aliansi penyegel iblis akan mendominasi dunia surga dan manusia. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Chu, banyak pembudidaya iblis saling memandang dengan kaget, karena mereka belum pernah mendengar tentang Kaisar Xiao dan putra keduanya. Tetapi ini juga merupakan keahlian khusus dari Penatua Chu. Banyak informasi yang tidak dapat luput dari pandangannya. Saat dia melindungi putra Zhuo Tianzeng, Zhuo Xuan di Gunung Tianmo, Penatua Chu menggunakan deduksi formasi. Hanya saja Dev memiliki banyak sebab dan akibat yang tidak diketahui, jadi deduksi formasi Penatua Chu ditemukan oleh Dev. Bersambung.